Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Musik Official Story Crew 02. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum kenal saya belum kenal saya, kenalkan nama saya Hendra ya, dari channel Musik Official Story Crew 01 ya. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen yang saya bacakan sendiri. Karena apa ya, sambil kejar jam tayang dan monetisasi biar enak, nanti nggak dihapus lagi ya kan. Mending saya bacakan secara pelan-pelan ya. Saya harap kalian tidak keberatan ya, daripada panjang lebar tinggal lanjut saja, oke? Bab 3771 ya, The Story of Yechen, di mana Smith ingin bertemu sama William ya. William membuka mulutnya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan ini dengan jelas. Karena kondisi yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Namun tidak peduli seberapa serius kondisi pasien kanker, mulailah minum pil Jiuzuanzhaizhou pasti sembuh, bahkan jika sangat serius penggunaannya jangka panjang pasti akan menyembuhkan." Setelah berbicara, William berkata lagi, "Saya sarankan agar Anda mengamati situasi pengobatan anak Anda terlebih dahulu dan melihat seberapa banyak kondisi anak Anda akan membaik setelah meminum sekotak pil tersebut." Smith hendak bertanya kepada William, apakah dia bisa memberinya sekotak Jiuzuanzhaizhou lagi, tetapi William dengan sengaja berbicara saat ini. "Permisi Tuan, saya masih memiliki barang-barang, saya akan membicarakannya nanti." Atau William masih mempunyai urusan lain ya. Setelah itu dia langsung menutup telepon. William menutup telepon dan menelpon Yechen untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Yechen kebetulan berada di Lebanon menunggu kepulangannya ke Tiongkok. Setelah menerima telepon, dia bertanya, "William, apakah berjalan baik di Amerika Serikat?" William berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Huaiyi, awalnya tidak berjalan dengan baik. Orang yang bertanggung jawab atas FDA sangat menentang pengobatan tradisional kita, dan sikapnya sangat arogan." Berbicara tentang ini, William menceritakan detail pertemuannya dengan Smith dengan Yechen dan memberitahu Yechen tentang panggilan Smith untuk bertemu. Setelah Yechen mendengarnya, dia tertawa dan berkata, tidak, dia sangat jujur dan itu benar-benar kasus lain. Setelah berbicara, Yechen berkata lagi, "Kurasa dia memanggilmu hanya untuk memesan lebih banyak Jiuzuanzhaizhou." "Ya," William berkata sambil tersenyum. "Kurasa dia sama, jadi aku menutup telepon sebelum dia bisa mengatakannya." Yechen berkata, "Saya kira dia akan terus menelpon Anda, kemudian ketika dia menelpon Anda lagi, Anda akan memberitahu dia bahwa pil Jiuzuanzhaizhou tidak memiliki efek samping apapun. 8 butir tidak masalah. Tentu saja, jika Anda makan terlalu banyak biji-bijian, bagian suplemen mungkin sedikit kelebihan, yang akan menghasilkan sedikit limbah lemak, tetapi itu tidak masalah. Yang terbaik adalah membiarkan dia memberi putranya satu setiap hari, setengah jam, dan makan semua 7 malam ini. Terus ini akan menyelamatkan setidaknya 2 atau 3 bulan lebih lama. Hanya ada 2 bahan di Jiuzuanzhaizhou. Satu adalah Gujin Sustaining Lifespan dan lainnya adalah Blood Refill Pill. Kedua obat ini, yang satu tonik dan yang lainnya untuk menyembuhkan penyakit. Memang tidak ada efek samping toksik. Jika tubuh pasien memang terlalu lemah, ambil beberapa kapsul lagi sekaligus untuk mengkonsolidasikan fondasi dengan cepat dan dengan cepat memperbaikinya. Ini juga benar-benar baik-baik saja. Dan Yechen juga memiliki pertimbangan lain karena Smith ini berpura-pura begitu kuat sebelumnya. Dia sekarang seharusnya dapat dengan cepat melihat keajaiban Jiuzuanzhaozhan.
Karena ini adalah tamparan wajah tidak terlalu banyak untuk menampar wajahnya sehari, dan menyenangkan untuk membengkak dan menghancurkan wajahnya dalam satu nafas. Wei Liang buru-buru bertanya, "Tuan Ye, jika dia datang kepada saya untuk minum obat, bagaimana saya harus membalasnya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bukankah dia mengatakan bahwa obat-obatan Tiongkok yang dipatenkan tidak akan diizinkan untuk didaftarkan di negara mereka? Karena mereka tidak diizinkan untuk dicantumkan, tentu saja mereka tidak dapat diberikan kepadanya lagi. Memberi dia sebuah kotak sudah merupakan pelanggaran hukum dan peraturan mereka. Melakukan bisnis ilegal dengan jujur karena Anda telah membuat kesalahan yang tidak sengaja pertama kalinya. Anda pasti tidak dapat melakukannya secara sadar dan kedua kalinya." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Bukankah dia sangat bangga? Lalu letakkan wajahnya di tanah, gosok-gosok darahnya. Jika kamu tidak perlu tinggal di Amerika Serikat lagi, pergi saja ke bandara sekarang, terbang langsung kembali ke Jinling. Tetapi jangan beritahu dia dulu, beri dia kepahitan." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Wei Liang memberikan inisiasi atau mempunyai ide. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda adalah cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini. Jika saya pergi sekarang, saya pikir Semet ini harus mengejar saya ke Cina." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Datanglah jika kamu ingin datang, tetapi jangan menunggu untuk melihatnya ketika dia datang. Jika dia datang untuk melihatmu, jangan perhatikan dia." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu menemukan perusahaan hubungan masyarakat dan menghabiskan banyak uang untuk menemuinya? Ketika saat tiba, biarkan dia pergi ke perusahaan hubungan masyarakat untuk membuat janji dengannya." Anda, Wei Liang tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, kami tidak memiliki perusahaan seperti itu di Jinling." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, biarkan Hongwu keluar dan bekerja paruh waktu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Beberapa banyak yang kamu habiskan untuk melihat Semet itu?" William berkata dengan tergesa-gesa, $5.000. Ye Chen berkata, "Baiklah, jika dia menemukan Jinling, dia akan memintanya untuk membuat janji melalui Hongwu. Kemudian saya akan meminta Hongwu untuk memberinya harga $5 juta Amerika Serikat. Jutaan dolar akan dapat mengubah kesempatan untuk bertemu denganmu untuk makan malam nanti." William tanpa sadar berkata, "Tuan Ye, saya merasa situasi keuangan Semet seharusnya tidak terlalu baik. Dia pasti tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang." Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jangan khawatir. Ketika dia datang ke Cina nanti untuk menemukan Anda, dia tidak hanya akan datang untuk putranya saja. Dia harus datang atas nama seluruh FBI, maka FBI pasti akan memberinya pembayaran. Ini bagian dari pendanaan." William tiba-tiba menyadari saat ini dan berkata dengan ejekan, "Sepertinya penglihatan saya masih terlalu sempit." "Anda benar, Tuan. Selama putranya meminum pil Jiuzuan Zaizhou, itu berarti seluruh sistem medis Amerika tahu itu. Saya khawatir ini akan terjadi. Sebuah berita besar yang membuat sensasi di Amerika Serikat nanti." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, semakin sensasional hal semacam ini, semakin baik, semakin besar pengaruhnya, semakin besar reputasi kita." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Oke, dengarkan aku, cepat dan kembali." "Baik, Tuan." William menutup telepon dan menyadari bahwa sudah ada 11 panggilan tak terjawab di ponselnya. Panggilan tersebut ini tanpa kecuali semuanya dari Semet. Melihat begitu banyak panggilan tidak terjawab, William tahu dia di dalam hatinya bahwa Semet ini telah sepenuhnya digenggam oleh Jiuzuan Zaizhouan. Namun alih-alih menelpon, Semet kembali. Dia meluangkan waktu untuk berkemas dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini Semet menelpon lagi. William tersenyum, terhubung ke telepon dan bertanya dengan nada tak sabar, Tuan Semet, apa lagi yang Anda mau?" Semet berkata dengan cepat, "Tuan Wei, saya ingin meminta maaf kepada Anda." "Tidak perlu," William berkata tanpa henti. "Anda adalah kepala FBI yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua obat di Amerika Serikat. Mengapa repot-repot meminta maaf kepada orang yang tidak dikenal seperti saya ini?" Semet berkata dengan malu, "Saya tidak baik dengan Tuan Wei. Saya terlalu bodoh. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda sekarang. Saya tidak tahu di hotel mana Anda menginap sekarang." William berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu meminta maaf. Sejujurnya,
Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarkannya. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa kita tidak melihat dan hati tidak gundah. Wajah Semet panas dan dia tersenyum dan berkata, Tuan Wei, saya sangat buruk dalam sikap sebelumnya. Saya benar-benar meminta maaf kepada Anda. Saat dia berkata, dia bertanya dengan berani, Tuan Wei, saya tahu Anda tidak ingin melihat saya sekarang, tetapi bisakah Anda memberi saya kotak pil Juan Zai Zhou lagi? Anak saya mungkin harus bergantung pada obat ini untuk keselamatan nyawanya. William tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepadanya, bagaimana situasi putramu saat ini? Semet buru-buru berkata, ada peningkatan yang nyata. Dokter mengatakan bahwa dia untuk sementara keluar dari bahaya. William bertanya, beberapa banyak pil yang kamu berikan kepadanya? 1. William berkata, pil Jijuan Zhao, kami tidak memiliki efek samping apapun. Jika kondisinya lebih kritis, Anda dapat memberinya beberapa pil lagi. 1 setiap setengah jam, dan makan ke-7 pil tersebut sehari. Setidaknya bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengancam jiwanya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika sel-sel kanker terus menyebar dan tumbuh, dia mungkin segera jatuh ke dalam keadaan sakit kritis lagi. Semet buru-buru bertanya, jika Anda menghabiskan semua obat hari ini, apakah yang akan Anda lakukan besok? William membuka mulutnya dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa meminum semua obat hari ini akan memastikan bahwa hidupnya akan bertahan setidaknya 2 atau 3 bulan lagi. Jika sel kanker dikendalikan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk hidup selama itu. Setengah tahun lagi, adapun obat yang tersisa, mari kita bicarakan lain hari nanti. Setelah berbicara, William berkata lagi, Tuan Semet, saya harus istirahat sekarang. Selamat tinggal dan selamat malam. Segera setelah itu, William tidak menunggu Semet untuk menjawab dan mengakhiri panggilannya lagi. Begitu telepon ditutup, William segera menelpon anggota kru meminta mereka untuk mengajukan rute, bersiap untuk lepas landas dan segera bergegas ke bandara. Setelah menelpon, kru William mematikan ponselnya dan mengemasi semua barang-barangnya. Dia bahkan tidak melalui prosedur check-out, jadi dia naik taksi dan meninggalkan hotel dan langsung menuju bandara. Tetapi Semet yang berada di rumah sakit saat ini masih tidak menyerah sekotak pil Jijuan Zhao. William, dia ragu-ragu lagi dan sekali lagi menggigit peluru dan memanggil William, tetapi dia tidak menyangka bahwa sisi lain telepon benar-benar mendengar nada yang menunjukkan bahwa pihak lain telah dimatikan. Semet merasa sangat menyesal. Dalam hatinya dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia tidak berani berpura-pura memaksa William untuk membunuhnya. Dia harus mengambil semua 2 kotak Jijuan Zhao jika dia mengatakan sesuatu. Sayangnya sekarang dia tidak menyesal minum obat, jadi dia hanya bisa memfokuskan kembali perhatiannya kepada putranya Jimmy. Semet mengingat apa yang William katakan. William berkata bahwa dia bisa memberi putranya 7 pil Jijuan Zhao dan Semet segera merasa sedikit tidak tertahankan. Jadi dia segera berkata kepada istrinya, Gini, beri Jimmy 1 pil lagi dan kemudian ingat waktunya beri dia 1 pil setiap setengah jam. Saya hanya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di sana. Dia mengatakan bahwa pasien yang sakit kritis dapat lakukanlah. Makan lebih banyak sekaligus agar situasi cepat membaik. Ginny tidak sabar untuk membiarkan putranya minum pil kedua besok, tetapi ketika dia mendengar ini dia segera mengambil pil lain. Tetapi ketika dia hendak menyerahkannya kepada putranya, dia teringat satu dan buru-buru bertanya, bagaimana jika tidak ada obat setelah kotak obat ini habis? Semet buru-buru berkata, saya akan menemukan jalan nanti. Dia mengatakan bahwa selama hari ini terkonsolidasi dengan baik, Jimmy pasti tidak akan dalam bahaya hidup dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Jika Anda beruntung, akan ada harapan untuk lebih dari setengah tahun. Jimmy merasa lega dan buru-buru berkata, Jimmy, aku akan segera minum obat ini. Pada saat ini, saraf sensitif terkait karir Semet juga segera menegang. Dia segera berkata kepada istrinya, Jenny, tunggu beberapa menit sebelum memberi Jimmy obat. Tepat ketika Jenny terkejut, dia dengan cepat berkata kepada dokter yang merawat, cepat panggil semua orangmu. Mulai sekarang kamu akan membantu dengan cermat semua perubahan di tubuh Jimmy dan mencatat semuanya kata demi kata. Ngomong-ngomong, aku akan atur seseorang untuk menyiapkan kamera untuk merekam seluruh proses. Saya ingin melihat lebih dekat seberapa kuat obat ini. Bagus.
Dokter merawat tidak bisa menunggu sekarang. Dia baru saja melewatkan seluruh proses Jimmy minum obat dan hanya bisa melihat satu hasil ketika dia bergegas ke sana. Jadi sekarang dia juga ingin menyaksikan dengan matanya sendiri betapa menakjubkannya obat ini. Segera bangsal Jimmy penuh sesak dengan dokter berjas putih. Ahli onkologi top dari seluruh Mayo Center berkumpul di sini. Mereka bisa masuk bangsal tanpa terkecuali. Semuanya adalah kepala departemen dan pemimpin laboratorium, dan mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa berdiri di depan jendela kaca besar di luar bangsal dan menonton. Semua orang telah mendengar bahwa keajaiban besar telah terjadi di ICU. Putra eksekutif FDA Smith telah memperoleh efek terapeutik yang sangat besar karena obat paten tradisional Tiongkok, dan dikatakan bahwa ia harus memantau semua proses untuk terus meminumnya. Obatnya jadi tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan keajaiban dengan mata kepala sendiri atau menyaksikan desas-desus dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, dengan bantuan ibunya, Jimmy menelan pil di mulutnya. Pil itu meleleh di mulut lagi. Jimmy terkejut dan berkata, "Bu, pil itu akan meleleh di mulutku lebih cepat dari permen kapas." Smith tampak terkejut dan berkata, "Kelarutan obat ini di dalam air seharusnya tidak begitu baik. Bagaimana bisa menjadi penuh setelah meminumnya?" Jimmy mengabaikan dan tidak sabar untuk bertanya kepada putranya, "Jimmy, bagaimana perasaanmu?" Dokter yang merawat juga dengan cepat berkata, "Ya Jimmy, coba gambarkan perasaanmu dengan jelas kepada kami." Jimmy berpikir sejenak dan berkata, "Saya merasa sedikit panas setelah obat dimasukkan ke perut saya, dan kemudian saya merasa bahwa rasa sakit di tubuh saya lebih baik dari sebelumnya, dan kepala saya tidak begitu sakit." Pada saat ini asisten dokter yang hadir menatap berbagai data dan indikator pada instrumen dan berkata dengan terkejut, "Dokter, berbagai tanda fisik Jimmy telah meningkat secara signifikan, dan oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantungnya meningkat secara signifikan. Beat pada dasarnya mencapai nilai rendah dari anak-anak normal." Dokter yang merawat menelan ludahnya dan berkata, "Obat macam apa yang bisa bekerja begitu cepat? Adrenalin tidak begitu cepat." Dengan mengatakan itu, dia bertanya kepada seorang ahli farmasi di sekitarnya dan berkata, "Dr. Marteu, berdasarkan tingkat profesional Anda, apakah obat ini mengandung hormon?" Smith tiba-tiba tercerahkan dan berkata, "Ya, sangat mungkin pabrik farmasi Huasiao mereka suka menambahkan obat-obatan kimia atau bahan-bahan efektif lainnya dari obat-obatan modern ke dalam ramuan jamuan Cina." Saat dia berkata, dia buru-buru berkata lagi, "Saya pikir kita harus segera mengambil sampel dari pil dan mengirimnya ke laboratorium untuk pemeriksaan yang baik." Apoteker bernama Mateo memegang dagunya dan berkata dengan wajahnya bingung, "Dilihat dari siklus efektif begitu cepat, memang mungkin mengandung hormon tertentu. Tetapi pemahaman saya tergantung hormon yang ada sepertinya bukan hormon yang cocok untuk Jimmy. Saat ini kondisi fisik, jika kami memiliki hormon ini, kami akan menggunakannya. Saya tidak akan menunggu sampai sekarang." Semua orang tampak serius, karena apa yang dikatakan Mateo sepertinya masuk akal. Mereka telah memikirkan semua perawatan dan metode penyelamatan yang dapat mereka pikirkan, dan mereka telah menggunakan semua metode yang dapat digunakan lebih dari sekali. Benar-benar tidak ada hormon yang dapat memainkan efek positif yang begitu baik. Smith bertanya lagi, "Mungkinkah mereka menemukan hormon yang belum kita temukan?" Mateo berkata dengan malu, "Masuk akal bahwa tidak boleh jika mereka benar-benar menemukan atau menemukan hormon baru dengan efek yang begitu baik. Mereka dapat langsung mendaftarkan paten dan mengekspor hormon ini ke dunia. Anda mengatakan bahwa ini adalah cukup baik mereka untuk menghasilkan puluhan miliar dolar setahun. Jadi mengapa repot-repot mengemas hormon ini dalam pil ini? Tidak masuk akal, bukan?" "Persetan." Semen mengaruk kepalanya dan berkata, "Aku harus mengakui hal ini membuatku bingung." Pada saat ini, Jimmy diranjang. Rumah sakit berkata dengan terkejut, "Aku bisa melihat banyak hal dengan lebih jelas, Bu. Aku mungkin bisa melihat wajahmu dengan jelas, Bu." "Benarkah?" Ginny langsung sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia menangis. Meskipun bukan seorang dokter juga, bukan ahli bidang kedokteran, dia juga merupakan siswa top lulusan Liviu Language. Dia tahu bahwa alasan mengapa putranya tidak dapat melihat sesuatu adalah karena saraf optik tertekan oleh tumor.
Jadi dia juga sangat jelas sekarang bahwa sejak putranya secara bertahan memulihkan penglihatannya, dia membuktikan bahwa tumor yang menekan saraf optiknya memiliki kemungkinan besar untuk sembuh. Dia tersedak dan berkata, "Bagus, hebat." Jimmy dan kekuatan tangannya juga telah sangat meningkat. Jadi dia mengangkat tangan kanannya dengan tabung infus dan probe pemantauan oksigen darah dengan susah payah dengan lembut menyeka air mata dan sudut mata ibunya dan menghibur. "Bu, jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Kamu harus bahagia." Jimmy mampu mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari sudut mata Ginny dengan persis yang membuat semua orang tercengang. Dokter hadir menepuk wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah saya mengalami halusinasi?" Smith sangat bersemangat sehingga dia bergegas ke depan dan berjongkok ke depan putranya dan bertanya kepada Jimmy, "Bisakah kamu melihat wajah ayah dengan jelas, Nak?" Jimmy berkata, "Ayah, mengapa Anda benjolan merah di hidungmu?" Smith tanpa sadar menyentuh tonjolan di hidungnya seperti istrinya. Dia tidak bisa menahan tangis dan tersedak. "Ayah mungkin memiliki beberapa gangguan endokrin. Dalam 2 hari terakhir tidak masalah. Itu akan baik-baik saja dalam beberapa hari nanti." Saat ini dia berkata, dia meraih tangan putranya dan menangis dan berkata, "Jimmy, kamu akhirnya bisa melihat wajah ibu dan ayahmu. Saya pikir Anda tidak akan pernah melihat kami lagi dalam hidup Anda." Pada saat ini seluruh bangsal akan digoreng. Semua ahli menunduk kepala mereka berdua dan bertiga untuk berkomunikasi dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Dokter merawat bergumam, "Bagaimana melakukannya? Bagaimana ini? Bahkan jika itu benar-benar hormon, itu dapat membuat keadaan seseorang meningkat. Tetapi tidak pernah mungkin membiarkan saraf optik yang tertekan naik. Dia juga pulih. Pemulihan visual pasti disebabkan oleh pengaruh ukuran dan tekanan tumor, tapi ini terlalu cepat." Pakar lain bahkan lebih terkejut. Ini adalah orang-orang yang telah berjuang melawan kanker selama beberapa dekade. Objek yang mereka taklukkan mencangkup berbagai kategori kanker dari kepala hingga kaki, depan ke belakang, dan dari dalam keluar. Mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya dan dalam urusan kanker. Tetapi semakin kaya mereka, semakin sedikit mereka dapat memahami semua ini. Pada saat ini, dokter yang hadir buru-buru berkata kepada asisten di sekitarnya, "Cepat dan beritahu pusat kedokteran nuklir sehingga para dokter yang bertanggung jawab atas PET CT akan siap untuk melakukan pemindai seluruh tubuh untuk Jimmy." PET CT berbeda dari CT biasa karena dapat memindai seluruh tubuh ke atas dan ke bawah dan bisa mendapatkan gambar tomografi dari setiap aspek dari seluruh tubuh. Pada satu waktu ini adalah pilihan terbaik untuk memeriksa kondisi seluruh pasien kanker tumor tubuh. Hanya melalui metode dokter dapat melihat secara menyeluruh tumor di tubuh Jimmy dalam waktu sesingkat mungkin dan apa yang terjadi saat ini. Selain itu, sebagai besar perawatan Jimmy di rumah sakit ini memiliki data gambar CT-nya di setiap tahap selama beberapa tahun terakhir. Pemindai terbaru lebih dari setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, selama Anda melakukan pemindahan seluruh tubuh dengan cepat dan kemudian membandingkan hasil dengan hasil setengah bulan yang lalu, Anda dapat mengetahui perubahan apa yang telah terjadi pada sel kanker di tubuhnya. Segera Jimmy mudah didorong ke pusat pengobatan nuklir oleh dokter dan perawat. Setelah agen kontras disuntikkan, dia dikirim ke ruang CT untuk pemindahan penuh. Setengah jam kemudian hasil pemindahan keluar dan sekelompok besar dokter berkumpul di sekitar komputer memeriksa gambar CT terbaru Jimmy. Dokter yang merawat juga membuka gambar dari setengah bulan yang lalu dan setelah perbandingan dia berseru, "Ini luar biasa, sejumlah besar luka di tubuh Jimmy sebenarnya telah menyusut." Karena kanker Jimmy sudah mencapai stadium terminal atau stadium akhir, sudah lama terjadi metastasis multipel, ada tumor di getah bening, tulang, hati, dan paru-paru dan ukurannya tidak kecil. Yang terbesar dari mereka bahkan seukuran kepala tangan bayi. Selain itu, karena pengobatan yang habis, sel-sel kanker Jimmy menyebar lebih cepat dan lebih cepat dari tumor yang juga tumbuh. Biasanya menurut tren, setelah setengah bulan, tumor pasti meningkat relatif. Sekarang alih-alih bertambah, lesi ini menjadi lebih kecil.
terutama tumor besar di tenggorokan yang sebelumnya menekan saraf optik dan saraf pendengaran dan diameternya menyusut 1 mm. Jangan remehkan milimeter ini karena milimeter ini adalah menekan saraf. Para dokter menindih. Mantan ahli farmasi Mateo berseru, apa yang sedang kita pelajari untuk obat anti kanker? Sialan, ini adalah obat anti kanker terbaik di dunia. Dokter yang merawat di samping tidak bisa menahan nafas. Ya, obat ini memiliki efek terapi yang baik pada kanker. Jika itu benar-benar dapat menutupi dunia kami, ahli kanker juga dapat diberhentikan. Semet juga sepenuhnya yakin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek yang begitu kuat. Pada saat ini, Ibu Jimmy dengan cepat mengambil obat lain dan berkata dengan penuh semangat, sudah waktunya untuk minum yang ketiga. Semua orang kembali sadar dan mendesak cepat lihat obat ketiga keajaiban apa yang akan terjadi nanti. Malam itu, para dokter dari seluruh Center Mayo secara spontan bekerja lembur di rumah sakit semalam. Bahkan jika tidak ada yang terjadi pada mereka sama sekali, mereka enggan untuk pergi. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban medis. Jimmy yang telah dipelajari sebagai alien oleh sekelompok besar dokter top memang memenuhi harapan. Setiap kali dia meminum pil tersebut, tumor di tubuhnya akan menyusut secara substansial. Penyusutan ini hampir terlihat dengan mata telanjang pada data gambar. Apalagi kebugaran fisiknya memang meningkat pesat. Sepertinya yang tertera pada kemasan obat tersebut, vitalitasnya pulih dengan cepat. Setelah meminum 7 pil, dia bisa duduk sendiri dan berjalan ke tanah dengan terhuyung-huyung. Jimmy memiliki riwayat kanker tulang metastasis selama lebih dari 1 tahun, terutama tulang kaki-kakinya. Jadi dia telah berada di tempat tidur selama setahun penuh. Butuh waktu 1 tahun untuk berjalan lagi, bahkan jika itu hanya jalan yang sulit lebih dari 10 meter, itu sudah merupakan keajaiban di mata para dokter profesional ini. Situasi ini belum pernah terjadi dalam sejarah medis mereka, seolah-olah mereka belum pernah melihat pasien dengan paraplegia tinggi yang bisa berjalan di tanah lagi. Keluarga Semet terjaga sepanjang malam dengan penuh semangat. Selain kegembiraan dan kegembiraan istrinya, Ginny sedikit khawatir. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Semet, sayangku, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan sekotak pil lagi. Untuk Jimmy, hari ini saya melihat trennya saat ini, jika dia mengambil kotak lain, dia seharusnya bisa pulang dan istirahat. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Jimmy belum tidur di rumah selama 3 tahun. Karena Jimmy sudah memasuki tahap kritis, dia tidak meninggalkan pemantauan 24 jam rumah sakit. Bahkan jika dia pergi ke Eropa untuk perawatan, dia akan langsung dari rumah sakit ke bandara dan kemudian terbang langsung ke Eropa dengan penerbangan khusus, penerbangan center medis. Karena itu bagi Ginny, ia berharap bisa membawa pulang putranya dan menurutnya selama tidak lanjut menjamin bahwa putranya dapat meminum pil tersebut, dia dapat sepenuhnya meninggalkan rumah sakit dan pulih dengan baik di rumah. Bagaimanapun di matanya kredibilitas pil tersebut jauh melebihi kredibilitas rumah sakit. Malam itu Center Mayo terjaga sepanjang malam. Keajaiban Jimmy dan obat telah menyebar dengan cepat dari sini ke sistem medis negara. Menjelang fajar, hampir semua rumah sakit terkemuka, lembaga penelitian medis dan perusahaan penelitian farmasi di Amerika Serikat telah mendengar pesan yang mengejutkan ini. Namun saat ini mereka hanya mendengar desas-desus dan belum melihat informasi selengkapnya, sehingga semua orang masih skeptis. Semet telah melalui pengalaman pribadi. Bagaimanapun kanker telah ditaklukkan selama bertahun-tahun. Dia tidak ada yang bisa menyelamatkan pasien stadium akhir. Setelah kanker stadium akhir dapat disembuhkan, itu berarti kanker telah benar-benar ditaklukkan. Semet telah melalui pengalaman pribadi malam itu. Dan pada saat ini dia telah sepenuhnya mengubah semuanya pendapatnya sebelumnya. Pada saat ini dia ingin menemukan William untuk menamparnya 2 kali, lalu menampar dirinya sendiri dengan keras dan kemudian memintanya lebih banyak pil tersebut. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa itu sudah jam 6 pagi dan dia bergumam, saya kira Tuan Wei juga harus bangun, saya akan menelponnya sekarang. Setelah itu dia segera mengeluarkan ponsel dan menelpon William. Seperti tadi malam, ponsel William masih menunjukkan bahwa dia dimatikan. Dia meletakkan telepon dan berkata dengan malu, ponsel Tuan Wei masih mati. Saya kira dia mungkin marah dengan saya kemarin.
Jinny berkata dengan kesal, siapapun akan marah padamu, orang-orang telah mengirimmu obat yang begitu baik dari jarak jauh. Kamu tidak tahu bagaimana menyindir dan menyindir orang lain. Jika itu aku hanya akan memperlakukanmu. Telepon telah ditambahkan ke daftar hitam atau diblokir. Sialan, kata Smet dengan panik, bisakah kita benar-benar menambahkan saya ke daftar hitam? Jinny juga buru-buru dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang harus saya lakukan? Perawatan lanjutan dan pemulihan Jimmy semuanya tergantung pada obat ini. Smet menyentuh dagunya dan mundar-mandir. Semakin dia memikirkannya, semakin cemas dia. Dia paling takut William akan berhenti memperhatikan dirinya sendiri dalam keadaan marah. Jika ini masalahnya, putranya tidak akan bisa minum obat di masa depan nanti. Jadi dia buru-buru berkata, saya meminta bantuan seorang teman dari kantor polisi dan melihat apakah saya bisa mengetahui hotel mana yang dia tinggali. Saya secara pribadi pergi ke pintu masuk untuk meminta maaf kepadanya. Jinny juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya solusi, jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Smet buru-buru berkata, jangan pergi. Jimmy akan cemas jika dia tidak melihat kita ketika dia bangun. Tetaplah bersamanya di sini. Lagi pula putrimu membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jinny memandangi putri kecil yang sedang tidur di sofa di sebelahnya dan berkata tanpa daya, kalau begitu ketika kamu pergi ke rumah untuk meminta maaf, kamu harus menyingkirkan kesombonganmu dan yang biasa. Apalagi memamerkan apa yang disebut pengetahuan profesionalmu di depan orang lain. Anda harus menggunakan sikap paling rendah hati dan rendah hati untuk meminta pengampunan dari pihak lain. Mengerti? Mengerti, Smet berkata tanpa ragu. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya tidak akan pernah membenci pengobatan tradisional oriental lagi. Jinny berkata lagi, itu benar. Saya mendengar bahwa etika paling penting di antara orang-orang Cina adalah berlutut. Anda sebaiknya berlutut di tanah dan memohon pengampunan saat Anda bertemu satu sama lain. Ekspresi Smet sangat tertekan dan dia berseru dan mengeluh, astaga Jinny, kamu adalah istri yang baik, kamu bahkan membiarkan aku berlutut untuk orang lain. Jinny berkata dengan dingin, seseorang menyelamatkan nyawa putramu dan memintamu untuk berlutut di atas orang lain. Saya katakan, jika Jimmy tidak bisa mendapatkan obat lanjutan karena Anda, saya pasti akan menceraikan Anda. Karena saya sudah cukup denganmu, orang-orang putus asa sepertimu. Smet berkata dengan malu, oh oke, apa katamu, aku akan melakukannya. Ketika aku melihatmu, William akan berlutut untuknya. Jimmy buru-buru menambahkan, ngomong-ngomong saya berlutut, jangan lupa untuk bersujud lagi. Saya pikir etiket itu populer di Cina. Smet bahkan tidak tahu saat ini William bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Pada saat ini William terbang kembali ke Jinling di rute. Meskipun jet pribadi Yechen tidak secepat Concorde, dekorasi di dalamnya tidak lebih buruk dari Concorde. Saat ini William sedang beristirahat di kamar di pesawat yang lebih mewah daripada bintang 5. Di sana tidak ada kesulitan selama perjalanan. Adapun Smet dia mulai menemukan hubungannya dengan Departemen Kepolisian Washington. Di pagi hari menyelidiki kediaman William di mana-mana. Karena dia hanya tahu cara melafalkan nama William tetapi tidak tahu bagaimana mengejarnya dalam huruf Inggris. Benar-benar butuh banyak kesulitan untuk mencarinya. Kemudian teman-teman dari Departemen Kepolisian menggunakan metode penyaringan untuk menghitung semua data semua pelancong pria Cina yang check-in kemarin di Washington, mencerahkan nomor hotel di kamar yang sebenarnya. Seseorang teman dari kantor polisi membantu menelepon lalu menepuk bahu Smet dan berkata, Smet tersenyum, jangan terlalu khawatir, saya sudah bertanya tentang hotel ini. Orang bernama William ini telah memesan kamar untuk seminggu, jadi saya pasti tidak akan meninggalkan Washington dalam waktu sesingkat itu. Smet menarik nafas lega dan buru-buru berkata, terima kasih Pat, saya akan mengundang Anda untuk minum lain hari nanti. Pihak lain tersenyum, jangan terlalu sopan, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Smet melambaikan tangannya, tidak perlu, saya akan meminta maaf dan membawa petugas polisi. Pihak lain mungkin mengira saya akan menggunakan ini untuk mengancamnya. Oke, yang lain mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan menyapa orang yang bertanggung jawab di hotel sehingga hotel tidak mengizinkan Anda masuk. Bagus. Smet meninggalkan kantor polisi melaju ke mobilnya dan bergegas ke hotel tempat William menginap. Setibanya di hotel, dia memberitahu petugas keamanan namanya dan petugas keamanan yang menerima pesan polisi terlebih dahulu segera membantunya menggesekkan kartunya ke lift di kamar tamu. Ketika
Sampai di pintu kamar Wei-Liang, Semet sangat gugup. Dia takut Wei-Liang akan menutup pintu secara langsung ketika dia melihatnya, bahkan mungkin melalui mata kucing. Dia bahkan tidak akan membuka pintu ketika dia melihat bahwa dia berada di luar pintu. Setelah lama ragu-ragu di pintu kamar, dia hanya bisa menggigit peluru dan menekan bel pintu kamar. Bel pintu berdering 3 kali dan tidak ada gerakan di dalam. Semet terus menatap cahaya kecil di mata kucing itu. Jika Anda melihat ke dalam mata kucing dari luar, Anda tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi Anda dapat melihat cahaya di dalamnya. Semet juga ingin menggunakan perubahan cahaya ini untuk menemukan apakah ada orang yang berjalan di dalam. Hanya saja bel pintu telah ditekan beberapa kali, dan cahaya di mata kucing tidak berubah. Semet sedikit terkejut dan berpikir, apakah itu Wei-Liang masih tidur? Saya telah menekan bel pintu berkali-kali, bahkan seekor babi harus bangun. Memikirkan hal ini, Semet hanya bisa terus membunyikan bel pintu mengetuk dan keras pada saat yang sama, dan berteriak, Tuan Wei, saya Semet, apakah Anda sudah bangun? Masih tidak ada respon di ruangan itu. Semet memegangi dagunya. Aneh, tidak masuk akal berpura-pura tidak terdengar di dalam ruangan ini. Bukankah itu terlalu naif? Semet tidak punya pilihan selain terus mengetuk keras. Pada saat ini pintu kamar telah terbuka. Seseorang pria berotot dengan tubuh telanjang mengutuk, apakah kamu mencari kematian? Apa yang kamu ketuk pagi-pagi? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kepalamu. Menghadapi si Manco berjanggut dengan gaya khas koboi ini, Semet hanya bisa meminta maaf berulang kali. Maaf, saya akan diam saat akan diam. Pria kuat itu menunjukkan ke arahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, kecil, mulai sekarang jika kamu berani membuat suara, aku akan menembakmu. Semet menutup mulutnya dengan cepat dan terus mengeluarkan tangan dan memberi hormat ekspresi sangat teliti. Pihak lain kemudian membiarkannya pergi dan kembali ke kamar. Semet tidak punya pilihan selain duduk bersila di depan pintu Wei-Liang dan bergumam salah hatinya, kamu tidak bisa mengutuk pintu dan memanggil pintu. Aku selalu bisa duduk di sini dan menunggu Wei-Liang kan? Aku tidak percaya bahwa Wei-Liang ingin menghindariku. Bisakah kamu keluar untuk sarapan? Ini adalah lantai 22. Sialan ini pasti tidak bisa memanjat jendela untuk melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, Semet menunggu di pintu kamar Wei-Liang. Tidak berani untuk bersantai bahkan jika dia lapar dan menengus. Pada saat yang sama ketika dia sedang duduk, dia terus menelpon Wei-Liang dengan ponsel. Sayang sekali dia dimatikan. Tidak peduli bagaimana dia menelponnya. Selama periode ini, dia juga meminta petugas hotel untuk menelpon kamar tamu Wei-Liang, tetapi jawabannya tetap tidak ada yang menjawab. Semet menunggu sampai tengah hari. Ketika pesawat Wei-Liang akhirnya mendarat di Bandara Jinling dalam kegelapan, ada perbedaan waktu 12 jam antara kedua tempat, jadi sudah jam 12 pagi di Jinling. Setelah Wei-Liang mendarat, dia segera menyalakan telepon. Dia ingin mengirim surat kepada Ye Chen, tetapi ketika dia pikir sudah terlambat, dia tidak peduli. Tepat sebelum pesawat berhenti, ponsel tiba-tiba berdering dan telepon itu dari Semet. Pada saat ini Semet telah duduk di pintu kamar Wei-Liang selama 4 jam. Dia tidak sabar untuk membuat ratusan panggilan, tetapi dia tidak tahu bahwa Wei-Liang telah kembali ke Cina ribuan mil jauhnya. Wei-Liang menjawab telepon dan bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Semet, mengapa Anda menelepon saya lagi? Semet berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wei, saya minta maaf atas semua tindakan dan ucapan saya sebelumnya. Saya di pintu kamar Anda. Tolong buka pintunya dan biarkan saya menunjukkan kepada Anda secara langsung muka minta maaf saya. Pada saat ini Semet sudah siap. Begitu Wei-Liang membuka pintu, dia berlutut tanpa berkata apa-apa. Wei-Liang bertanya dengan heran, pada saat ini pintu kamar mana? Itu. Semet berseru, ini pintu kamar Anda, Hilton Hotel 2208. Saya di pintu, saya sudah menunggu Anda di pintu sepanjang pagi. Tuan Wei, tolong buka pintunya dan izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Wei-Liang tersenyum dan berkata, tapi saya tidak di hotel. Saya sudah kembali ke Cina. Apa? Semet tercengang dan berkata, Tuan Wei, Anda harus berhenti bercanda dengan saya. Bukankah Anda baru saja datang ke Amerika Serikat? Mengapa Anda kembali ke Cina lagi? Wei-Liang mendengus dan berkata, saya benar-benar ingin pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan bisnis. Yang utama adalah meminta Tuan Semet untuk membantu memecahkan masalah kesulitan Jiuzuan Pharmaceutical dalam mendaftarkan obat-obatan di Amerika Serikat. Tetapi Anda juga tahu bahwa Anda menolak saya. Oh, apa saya lakukan di Amerika Serikat? Saya hanya bisa kembali ke bos saya. Tidak,
Semet mengira William mempermainkannya dan dengan cepat berkata, "Tuan Wei, saya tahu Anda pasti sangat marah dengan saya. Di dalam hati Anda, saya benar-benar meminta maaf. Anda benar, saya tahu ini kata di dasar sumur. Saya sekarang sadar akan kesalahan saya sendiri. Saya tidak punya pendapat ketika Anda memukul atau memarahi saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak akrab dengan orang-orang seperti saya dan beri saya kesempatan untuk mengoreksi kesalahan saya." Mendengar ketulusan Semet dalam meminta maaf, William membuang senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Semet, meskipun saya sangat tidak puas dengan Anda, tidak perlu berbohong kepada Anda. Saya memang telah kembali ke Cina. Tidakkah Anda mendengar saya? Apakah masih ada suara mesin pesawat? Pesawat yang saya tumpangi baru saja mendarat dan belum berhenti." Setelah itu William meletakkan teleponnya di dekat jendela dan Semet di ujung telepon yang lain segera mendengar suara mesin menderu. Semet mendengar suara mesin di ujung telepon, dikombinasikan dengan fakta bahwa tidak ada gerakan sama sekali di ruangan di depannya. Semet segera menyadari bahwa William telah benar-benar pergi. Pada saat ini emosi runtuh sepenuhnya dan dia menutupi dahinya dan menghela nafas. "Tuan Wei, kenapa kamu pergi tanpa menyapa? Setidaknya beri aku kesempatan untuk mengaku kepadamu dan meminta maaf." "Kamu tidak perlu bertobat, Wei Liang," berkata dengan ringan. "Setiap orang memiliki budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepribadian berbeda, pencapaian yang berbeda, dan pengetahuan yang berbeda, dan lain-lain. Jadi kamu tidak perlu mengakui apapun kepada saya. Jadi mari kita turun dari pesawat." Semet panik dan dengan cepat berkata, Tuan Wei, jangan menutup telepon. Saya punya satu hal yang lagi ingin saya tanyakan, tolong bantu saya." William bertanya balik, "Anda, ada apa?" Semet buru-buru berkata, Ini Jiu Zhauwan, anak saya kehabisan kotak kemarin dan efeknya sangat bagus. Jadi saya ingin meminta Anda untuk memberi saya lebih banyak lagi." "Tidak mungkin," William berkata dengan sungguh-sungguh. "Pil itu sangat berharga. Saya dengan baik hati memberi Anda 2 kotak sebelum Anda tidak menginginkannya lagi. Saya juga meninggalkan 1 kotak untuk Anda karena kesedihan putra Anda. Jadi mungkin Anda tidak ada lagi obat untukmu." Semet menampar dirinya sendiri dengan keras dan mengejutkan William di sisi telepon. Setelah itu Semet dengan cepat berkata, "Tuan Wei, saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Saya memohon Anda untuk menjual saya sedikit lebih banyak. Selama Anda membuat harga, saya akan memikirkan solusi, tidak peduli seberapa banyak itu." William tersenyum dan berkata, "Tuan Semet, apa yang Anda bercanda? Pil itu adalah produk tiga tidak ada mata Anda. Tidak ada bahan yang jelas, tidak ada farmakokinetik yang jelas, tidak ada laporan uji klinis dan komprehensif. Tidak mungkin obat ini dijual di Amerika Serikat. Itu yang Anda katakan. Saya memberi Anda sebuah kotak sebelumnya. Saya percaya bahwa saya telah secara tidak sengaja melanggar peraturan relevan di negara Anda. Jadi saya sangat malu ketika saya kembali. Bagaimana saya bisa menjual produk tiga tidak semacam ini? Kalau begitu saya tidak apakah hanya mengetahui hukum dan melanggar hukum? Lagi pula bagaimana bisa warga negara yang taat hukum seperti saya melakukan sesuatu yang tahu hukum dan melanggar hukum?" Setelah berbicara, William bertanya lagi kepadanya, "Tuan Semet, apakah Anda seorang penegak hukum dan penangkap ikan?" Ketika Semet mendengar ini, dia merasa lebih tidak nyaman daripada makanan kotor. Dia tahu bahwa hal-hal William katakan adalah apa yang dia katakan kepada William sebelumnya, atau dibalikkan perkataannya. Sekarang William menggunakan ini untuk membantahnya. Setiap kata seperti mulut besar yang menjilat wajah anjingnya. Rasa malu dan ekstrim membuatnya merasa panas di wajahnya, dan suhu yang menyangat membuat kelopak matanya tidak bisa terbuka. Harga diri macam apa? Sialan, itu terbang menjauh. Sekarang bahkan sedikit tekanan terakhir pada wajah benar-benar hancur karena gigi ganti gigi ini. Dia belum pernah dipermalukan begitu banyak sepanjang hidupnya, tetapi memikirkan dengan hati-hati. Dia juga tahu apa ya orang-orang lain mempermalukannya. Saya tidak semua penghinaan saya sendiri. Dia sangat tertekan demi putranya. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Tuan Wei, saya salah, semuanya salah saya. Saya dibutakan, saya duduk di sumur dan menonton langit. Saya tidak tahu baik atau buruknya. Singkatnya, aku hanya seongkok kotoran. Kamu punya banyak kotoran, jangan seperti aku. Jangan seperti aku hanya memintamu untuk melihat anakku karena kanker. Beri dia kesempatan untuk bertahan hidup. Dia baru berusia 12 tahun. William berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Semet, ada ribuan anak
dengan kanker di dunia ini, dan banyak dari mereka lebih muda dari putra Anda. Tetapi putra Anda saat ini adalah satu-satunya yang telah menerima obat tersebut. Jadi saya pikir Anda harus tahu bagaimana bersyukur dan puas anak yang terhitung jumlahnya seperti putra Anda hanya bisa mati kesakitan karena mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang efektif. Sebaliknya putra Anda sudah terlalu beruntung. Semet tahu betul dalam hatinya bahwa kota Zhuangzhouwan yang diberikan oleh Weili yang telah membuat putranya jauh lebih baik dan hidupnya bisa bertahan setidaknya 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama dari ini sungguh sangat beruntung. Tetapi bagi orang tua manapun, waktu seperti ini pasti tidak pernah terpuaskan. Dia telah menghabiskan semua sarana teknologi barat sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya menemukan obat ajaib yang memiliki kesempatan untuk menyembuhkan putranya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menyerah? Bahkan jika dia terbunuh, dia masih harusnya mendapatkan obat ini agar nyawa putranya dapat diperpanjang. Meskipun budaya timur dan barat sangat berbeda, namun pada umumnya sama dalam hal kasih sayang keluarga, terutama ketika orang tua memberikan anaknya tanpa pamrih. Karena itu dia buru-buru berkata, "Tuan W, tidakkah Anda ingin obat ini dipasarkan di Amerika Serikat? Saya akan membantu Anda mempercepat kemajuannya. Hari ini saya dapat mengeluarkan perintah persetujuan khusus untuk obat ini, untuk dipasok pada skala kecil untuk digunakan oleh lembaga medis yang ditunjuk. Pada saat itu kami akan menambahkan efek penggunaan yang sebenarnya dan mengumumkannya. Saya yakin itu akan menyebabkan kejutan di seluruh dunia. Saat itu Jizuan Pharmaceuticals akan menjadi terkenal di seluruh dunia dengan cepat. Dalam hal ini, Jizuan Pharmaceuticals pasti akan menjadi perusahaan farmasi paling terkenal di dunia." Dia berpikir bahwa selama poin ini dibuang, William pasti akan segera menyetujuinya. Bagaimanapun ini adalah daya tarik terbesar William, alasan mengapa dia tidak melakukan perjalanan jauh ke Amerika Serikat juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dan masalah ini saya bisa membantunya menyelesaikannya. Sebagai penanggung jawab FDA, dia masih memiliki hak ini. Terlebih lagi obat ini benar-benar luar biasa. Jika Anda membuat pengecualian dan memperkenalkannya ke Amerika Serikat dengan cepat, dan Anda pasti akan dipuji dan dicari oleh orang-orang di seluruh negeri. Namun Smith tidak menyangka bahwa William berkata dengan nada datar, "Maaf Tuan Smith, bos kami telah berubah pikiran dan tidak akan menempatkan obat ini di pasar Amerika Serikat. Untuk saat ini karena produksi obat ini sangat terbatas, kami masih berencana untuk menerimanya kencangkan, jadi saya menghargai kebaikan Anda, tetapi hal-hal tidak perlu." Setelah berbicara, William berkata lagi, "Tuan Smith, saya telah terbang selama lebih dari 10 jam. Dan saya sedikit lelah, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Sampai jumpa." Begitu suara itu jatuh, William langsung menutup telepon. Pada saat ini, keluhan yang terhimpit di hati William akhirnya menghilang. Di depan Smith, dia bertanyai dan dipermalukan dengan segala cara yang mungkin. Dia menahan nafas di dalam hatinya. Sekarang ketika dia memikirkan Smith yang begitu cemas di ujung telepon yang lain, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada dirinya sendiri, "Jika kamu ingin berbicara tentang keseluruhan orang, kamu harus menjadi Tuan Y dan membunuh aku. Aku tidak bisa memikirkan gameplay ini. Smith ingin datang pasti lebih tidak nyaman daripada mati." Nah, itu 3771 sampai 3780 ya. The Story of Ye-Chen 3780. Nah, sampai di situ dulu untuk next uploadnya. Saya juga akan bawakan gini biar cepat juga monetnya, dan jangan lupa subscribe ya channel saya agar saya tambah semangat, karena channel yang saya dulu itu ke band, mungkin ya ada orang yang iri atau apa ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih yang sudah kembali ke channel saya yang ini dan mendukung saya lagi ya, tetap berkarya ya, mudah-mudahan diberi kelancaran lah ya. Terima kasih. Ini masih jam 4 pagi ya. Nah, saya bisanya live ya jam segini karena siang sibuk ya kan ya. Jadi bisanya live itu
bukannya sekarang nggak semangat, enggak, karena saat ini sibuk, bener-bener sibuk. Jadi mohon pengertiannya. Untuk The Story of Yachen yang ke bawah 3700 ke bawah itu ada di fanspage saya, linknya ada di deskripsi. Dan untuk sebagian itu ada di Instagram saya, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram saya dan follow fanspage saya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.